Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Pupena 2B tema 3 subtema 3 di halaman 58. Silakan adik-adik buka bukunya di muatan PPKN di halaman 58. Kita kerjakan mulai soal nomor 1. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Jawabannya adalah sikap kita saling menghormati. Ya. Jadi dengan teman yang beda agama, kita harus saling menghormati. Kemudian nomor 2, apa manfaat sikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama? Manfaatnya adalah menciptakan kerukunan dengan teman yang berbeda agama. Jadi manfaatnya itu kita sama teman kita tercipta kerukunan, ya. Rukun. Kalau beda agama kita saling menghormati. Kemudian nomor 3, ceritakan pengalamanmu menghormati teman yang berbeda agama. Ini ceritanya antara kita dengan teman yang beda agama. Misalnya kita akan mengadakan belajar kelompok pada hari Minggu, mengerjakan tugas misalnya, ya. Dapat tugas kelompok dari Bapak atau Ibu guru. Kita kerjakan bersama-sama pada hari Minggu. Kemudian ada salah satu teman kita yang beragama Kristen. Saat hari Minggu pagi, dia harus pergi ke gereja. Nah, untuk menghormati teman kita itu, kita melaksanakan tugas kelompok setelah teman kita yang berbeda agama pulang dari gereja. Seperti itu, ya. Jadi kita hormati nih teman kita. Oh ya, kamu ke gereja dulu hari Minggu. Nanti Minggu siang setelah selesai semuanya, kita baru mulai belajar bersama. Jadi memberikan toleransi atau menghormati teman yang berbeda agama. Baik, itu untuk muatan PPKN. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi, ini masih muatan PPKN di halaman 60. Diskusikan perilaku yang tepat untuk peristiwa berikut. Nomor 1, ya. Hanif dan Made adalah teman satu kelas. Ketika bermain dengan Hanif, Made jatuh dan terluka. Menurutmu bagaimanakah sebaiknya sikap Hanif? Sikap Hanif adalah menolong Made yang terjatuh. Kemudian nomor 2, Ibu guru meminta siswa membentuk kelompok belajar. Maria, Siti, dan Wisnu berbeda dalam satu kelompok. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap Maria, Siti, dan Wisnu? Menghargai pilihan ibu guru. Jadi itu kan ibu guru membentuk kelompok. Nah, mereka berbeda, tidak dalam satu kelompok. Jadi sikapnya adalah menghargai keputusan ibu guru. Kemudian nomor 3, sudah 5 hari Made tidak masuk sekolah. Made dirawat di rumah sakit. Apa sebaiknya dilakukan Dedi dan teman-teman sekelas lainnya? Ya, ini seharusnya Dedi dan teman-teman menjenguk Made ke rumah sakit. Kemudian di halaman 61, Dedi dan teman-teman mendapat tugas kelompok. Nomor 4, ya. Mereka mendapat tugas membuat prakarya. Dedi, Hanif, Maria, Siti, dan Wisnu berada dalam satu kelompok.
Dedi menjadi ketua kelompok. Dedi dan Wisnu mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pagi. Namun Maria tidak setuju dengan usulan tersebut. Maria harus pergi beribadah pada hari Minggu pagi. Maria mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu sore. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi dan teman-teman lainnya? Jelaskan alasan jawabanmu. Sebaiknya sikap Dedi dan teman-teman mengerjakan tugas pada sore hari karena untuk menghargai Maria yang pergi ke gereja pada Minggu pagi. Jadi kalau mengerjakan tugas kan bisa sore hari, nggak harus pagi hari. Tapi kalau beribadah ke gereja itu kan harus Minggu pagi. Seperti itu ya alasannya. Jelaskan alasan jawabanmu karena untuk pergi ke gereja harus Minggu pagi, sedangkan untuk mengerjakan tugas tidak harus Minggu pagi, bisa Minggu sore. Kemudian nomor 5, kamu tentu mempunyai pengalaman bermain bersama temanmu. Coba ceritakan pengalamanmu tersebut. Ya, ini adalah pengalaman bermain dakon. Ya, jadi ini bisa diceritakan pada hari libur. Misalnya adik-adik bermain bersama temannya gitu ya. Misalnya aku biasanya pada hari libur bermain dengan tetanggaku. Biasanya kami main di teras rumah, ya, di teras rumahku. Pada hari Minggu kemarin kami bermain dakon. Kira-kira begitu ya. Nanti bisa ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang adik-adik lakukan ya. Baik, itu untuk halaman 61. Sekarang kita lanjut ke halaman 62 ya. Urutkan gambar tersebut, lalu buatlah cerita sesuai urutan gambar. Tuliskan cerita di bukumu dengan rapi. Nah ini ya. Ini sudah ada kata kuncinya atau kisi-kisinya. Urutan gambarnya itu yang pertama nomor 4. Ya. Jadi nomor 4 ini kan ada seorang siswa membawa buku. Nah, ada 2 orang siswa lainnya sedang berlari. Nah, urutan yang kedua adalah nomor 3. Jadi dia menabrak temannya yang sedang membawa banyak buku. Lalu setelah nomor 3, nomor 1. Nah, mereka yang menabrak tadi membantu memungut bukunya. Kemudian yang terakhir nomor 2, mereka sama-sama membawakan bukunya, membantu membawakan buku. Nah, kira-kira kalau kita nulis cerita, misalnya begini. Tony disuruh bu guru untuk membawa buku ulangan ke kantor guru. Nah, ini misalnya Dedi. Dedi dan Andi sedang terburu-buru ingin ke kantin misalnya. Mereka berlari. Dedi dan Andi berlari karena akan pergi ke kantin. Tanpa sengaja ini ya, yang nomor 3, tanpa sengaja mereka menabrak Tony. Dan buku-buku Tony terjatuh. Kemudian gambar nomor 1, Dedi dan Andi meminta maaf kepada Tony sambil membantu mengambil buku-bukunya. Lalu mereka membantu Tony membawakan bukunya ke ruang guru. Kira-kira begitu ya. Baik, kita akhiri dulu. Kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.